Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah Majelis Ta'lim Al-Qur'an rahimakumullah. Baiklah, seperti biasa kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada di antaranya kepada pengarang kitab Bidayatul Hidayah Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juga kepada pengarang kitab Fiqh Al-Aham Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, kepada Habib Abdullah Syadri, Habib Salim Syadri, Hasan Syadri, Habib Hasan Baharun, kepada orang tua kita Habib Anis bin Abu Bakar Al-Hindwan dan Habib Amin bin Musil Al-Hindwan, juga kepada para habaib, para ulama, para kiai, para keluarga kita. Alhamdulillah kullu niyatus salih hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut pelajaran kitab Bidayatul Hidayah At-Thamin, yaitu yang ke-8 di antaranya Al-Mizah, yang dapat mengeraskan hati, merusak hati kita, yaitu Al-Mizah. Al-Mizah itu gurau, sering bergurau, wasukhriyah, tertawa terbahak-bahak. Tertawa boleh. Nabi Muhammad ketawa, cuma Nabi Muhammad ketawa cuma nampak gigi. Ini. Kalau ketawa gitu ya. Ya, enggak sampai kakak. Ya, saya punya dulu di Dalwa ada kawan, kalau ketawanya nggak suka terbahak-bahak, nyari ha. Jadi pada waktu itu kita bergurau seperti biasa, dia ketawa. Akhirnya begini mulutnya. Nunjuk. Saya kira dia gurau. Rupanya tak bisa ketutup mulutnya. Tak bisa tak bisa tutup. Akhirnya dibawa ke tukang urut. Alhamdulillah begini kan bisa. Sejak itu dia tak berani ketawa buka mulut. Ketawa ni. Takut dia. Jadi termasuk penyebab hati keras, yaitu terlalu berlebihan dalam bergurau. Istihza bin nas. Ngolok-ngolok, kalau bahasa Pontianaknya nyakat. Nyakatnya hati-hati. Kadang-kadang kan kita asal nyakat ya. Nyakat, tahu nyakat ya? Nyakat ni istilahnya bahasa Arab tuh nyakat. Dari sakata yaskutu, saktan. Nyakat, bikin orang terdiam. Maksudnya bergurau. Tapi guraunya langsung nembak. Orang akhirnya ya senyum, coba senyumnya mulut masam. Senyumnya terpaksa, tapi dalam hati sakit. Itu hati-hati. Makanya kalau bergurau hati-hati. Terus fahfat lisanak minhu, maka jagalah mulut kita dari gurauan tersebut. Fil jiddi, baik betul-betulan, wal hazli, atau gurauan. Walaupun itu benar. Contohnya kita punya kawan dia. Punya kawan kita hitam. Ya, kita hitam, kita mau gurau. Loh, hitam legam kau ni. Hitam legam kau ni. Janganlah. Ya, atau itu nembak langsung, atau enggak nembak, nyindir. Masya Allah, putih kau. Itu maksud kita gurau. Cuma kadang-kadang orang itu tersinggung, cari gurauan lain. Yang enggak bagus tuh gurauan fisik, menghina fisik. Kalau kita umpamanya guraukan sepeda motor, kayak motor saya diguraukan itu masih mending. Mas Oto, ya Allah mas, 20 tahun motornya ini tak berubah, itu masih mending. Tapi jangan guraukan fisik. Contoh, umpamanya kita anggaplah, mohon maaf, umpamanya bibirnya sombeng. Kadang-kadang kan kalau orang sombeng ngomongnya gitu, agak sengong-sengong. Kita ngolok-ngolok. Dia nanya, "Nah, mana mau ke pasar aku?" Ngolok-ngolok. Itu hati-hati. Enggak boleh kita ngina fisik. Ngapa? Itu ciptaan Allah. Kalau kita ngina fisik berarti kita sama dengan menghina Allah. Yang menciptakan seperti itu siapa? Allah. Ya, enggak boleh. Kalau yang lain masih mending gurau yang lain. Terus fa innahu yurikuma alwajhi, karena gurau terutama gurau berlebih, yurikuma alwajhi, dapat menghilangkan air wajah ini keceriaan wajah. Yang asalnya kita ketemu ya senang, masya Allah, gimana kabar kau ya, kebetulan kita lama tak ketemu dengan dia. Asalnya dia kurus, tiba-tiba digemuk sekali. 5 tahun kita tak ketemu. Masya Allah, gimana kau, senyum kan juga. Kalau udah basa-basi, udah senyum-senyum, tiba-tiba, "Lo gemuk kau, makan apa kau ni?" Akhirnya berubah muka dia, berubah. Ya, karena ada orang juga kalau dibilang gemuk tak terima. Ada. Suami ini kan, bapak-bapak ini kan seleranya suami ini macam-macam. Ada suami juga punya istri langsing, ada. Kau tak boleh gemuk ya, awas kau gemuk. Ada tuh. Sampai gemuk aku kawin lagi, ada. Adakah suami tak suka istrinya langsing, harus gemuk? Awas kau kurus ya. Kalau sampai kau kurus aku kawin lagi kau.
Jadi namanya manusia ini kan seleranya masing-masing, Mbak ya. Yang penting istri kita, jangan pula istri orang. Jangan pula bilang ke istri orang, awas kurus ya. Jangan. Terus, wa yuskitul mahabah, dan apa bergurau berlebih-lebih ini yuskitul mahabah, dapat menjatuhkan wibawa. Dapat menjatuhkan apa? Ya, wibawa derajat orang. Intinya jangan berlebih-lebihan. Wa yastajirul wahsyah, dapat menarik marah orang, bisa-bisa emosi. Memang di depan kita kayaknya tidak emosi, cuma dia sakit hati. Kalau kita gurau dia, nyakat dia, ya. Contohnya kadang-kadang ada acara nih. Nah, kan kita makan, ada kawan kita makan. Kita baru belum nambah, dia udah 2 kali nambah. Kadang-kadang ada orang makannya cepat. Kalau saya ini makan tak sebelah, Pak. Ya saya bersama dengan Abi dengan saya kalau makan cepat. Makannya banyak tapi cepat. Sebenarnya bagus itu kalau makan sebenarnya yang bagus itu dikunyah 33 kali sebelum ditelan. Nah, tapi kita tak bisa kayak ngunyah bisa lah kira-kira. Iya kalau makan, tapi kalau makannya enak, kayak tak bisa. Kalau belum tadi kunyah sekali, telan dia. Sebenarnya bagus untuk kesehatan tuh 33 kali kunyah baru telan. Bahkan disunahkan oleh Nabi Muhammad kalau makan minumnya nanti. Nabi Muhammad makan dulu, udah makan udah lama, dia kalau zaman sekarang dimenitkan sekitar 5 menit 10 menit baru minum. Dan itu menurut dokter yang paling sehat. Cuma kita ini tidak biasa, orang Indonesia tak biasa. Ya kita kan kalau makan minum. Kalau kita mau nyoba Nabi kayaknya sulit. Bisa gini, gitu ya, tak bisa. Sebenarnya sunnahnya gitu. Saya punya paman namanya Paman Toha di Mekah di Tanim. Paman Toha ini abahnya namanya Kiai Haji Abdul Malik. Kiai Haji Abdul Malik abahnya di Penera, Kiai Abdul Bari. Jadi Paman Toha dengan Umi 2 bubu. Beliau ini polisi di Mekah, polisi baru pensiun. Jadi beliau, masya Allah, saya baru ketemu orang habis makannya ya orang Arab, Pak. Namanya orang Arab kalau udah makan, ya di Arab nih nasi sedikit, nasi setengah piring, kambingnya dia sampai ketutup tuh piring. Makan banyak tapi tidak minum. Sampai kita sambil cerita kita udah minum 2 botol lah ya. Dia tidak ada minum. Udah dapat setengah jam baru diminum. Hebat, saya tanya, "Man, kok paman bisa?" Ya karena udah biasa. Sedangkan orang kita di Indonesia tidak biasa. Ya, cuma mau dilatih dari sekarang ya udah agak payah. Ya. Paling sedikit kita minumnya sesuai sunnah Nabi paling sedikit. Nabi Muhammad kalau minum jadikan ganjil. Jadi ganjil minumnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadikan ganjil, jadikan 3 kali. Mama 3 masih ada sisa. Kita minum keempat, jangan dihabiskan keempat, sisakan sedikit, jadikan 5 kali. Dan tidak bagus juga minumnya kayak orang zaman dulu. Musim zaman dulu, ingat tak? Dulu kan ada kendi warna hitam. Tiap rumah dulu tuh banyak ada kendi. Kalau bukan kendi ceret lah ya. Minumnya gini. Duk. Enak. Itu tak bagus tuh, Pak. Menurut kesehatan juga baik di jantung. Karena nggak menekan, duk. Itu bahaya. Jadi kalau kita betul-betul mengamalkan sunnah Nabi, sehat. Nabi Muhammad sehat. Nabi Muhammad tidak punya penyakit yang parah. Ya kalau penyakit biasa kayak demam biasa, ya namanya Nabi Muhammad juga manusia biasa. Tapi kalau demam sangat parah, tidak pernah Nabi. Batuk ya batuk biasa, tidak pernah batuk. Kalau kita ini kan batuk kadang-kadang sampai istilah batuk kubur atau Pontianak. Tahu batuk kubur kan? Ya tetangga 10 rumah terdengar. Kalau Nabi Muhammad tidak, batuknya batuk biasa sama, sakit, pilek biasa, cuma tidak sampai pilek beringos-ingos kayak kita nih, tidak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad gitu. Makannya juga dijaga. Ya, terus wa yu'dil qulub, kalau kita sering bergurau berlebihan menyakitkan hati. Wa yurisu, dan menanam al-hikdah fil qulub, dendam. Kalau udah dendam, ujung-ujungnya nanti ketika kita ketemu tadi kawan yang kita sakat tuh, yang kita tengah acara makan, kau ni aku yang belum nambah, aku udah 3 kali nambah. Sedang enggak kau ni? Tak pernah makan lauk ayam ke rumah kau. Maksud kita bergurau. Cuma kan orang sakit hati. Apalagi di depan orang ramai. Ya, ujung-ujung dia dendam, sakit hati. Akhirnya ketika ketemuan kita malas tidak ngomong. Malas. Kenapa? Karena kita guraunya parah. Ya, jadi silakan bergurau. Nabi Muhammad bergurau, Pak. Bergurau. Nabi Muhammad bergurau. Cuma guraunya tidak sampai nyakitkan hati. Nih suatu hari ada nenek-nenek datang kepada Nabi. Nenek-nenek umur 70 lah. Nenek bilang, "Nabi, saya ini nenek-nenek ketua dah. Nabi, saya nenek-nenek nih masuk surga dah?"
Nanya, kata Nabi, nenek tak masuk surga. Kakek tak masuk surga. Bagaimana Pak? Ayo, yang umur 60 lebih. Tiba-tiba Nabi bilang gitu, nenek, kakek tak masuk surga. Nangis nenek. Nabi nanya, ngapa kau nangis nek? Iyalah Nabi bilang nenek tak masuk surga. Siapa tak? Nabi ngomong, kalau Nabi berbicara pasti betul. Apa kata Nabi? Jangan kau nangis nek. Maksud aku gitu nek. Maksud aku nih, nanti ketika nenek meninggal dunia dalam keadaan nenek, nanti di surga jadi muda age, jadi 18 tahun age, jadi perawan age, jadi bujang age, muda age. Di surga tak ada nenek kakek, jadi muda semua. Maksud Nabi, gurau Nabi. Pernah juga suatu hari Nabi bergurau nih. Nabi duduk Pak. Lalu ada apa? Ada sahabat Nabi duduk, karena Nabi ditutup dari belakang. Pakai dua tangan, mungkin bapak biasa guraukan istri, anak tutup. Lalu Nabi besarkan suara biar dia tidak tahu bahwa itu Nabi Muhammad. Besarkan suara, siapa yang kalau jangan kita suara kita, siapa yang menutup matamu? Sahabat dia tak tahu bahwa ini Nabi Muhammad karena suaranya beda. Diraba-raba tangan Nabi, dipegang-pegang. Ini pasti Nabi Muhammad, kata dia. Kata Nabi, kenapa kau tahu? Karena tidak ada orang yang punya tangan selembut dan sehalus ini. Tidak ada, pasti itu Nabi Muhammad. Tangannya lembut halus. Kalau saya, bapak-bapak tengah duduk-duduk, saya pegang dari belakang matanya. Saya besarkan suara, siapa yang menutup mata? Bapak raba-raba tangan saya. Oh, ini pasti Mas Toto nih. Kenapa tahu? Karena tidak ada orang punya tangan sekasar dan seancur ini. Tahu apa lihat? Tangannya kasar. Nabi Muhammad bergurau. Pernah juga suatu hari, ini Nabi Muhammad, ini cerita Nabi Muhammad bergurau ya. Ini gurau yang bagus ya, yang tidak menyakitkan hati orang. Ini Nabi Muhammad diundang makan kena kawan-kawan, kena para sahabat. Ada sahabat undang makan. Nabi Muhammad ramai datang dengan para sahabat datang. Nabi duduk. Ini Nabi, ini Sayyidina Ali, sahabat-sahabat makan. Kebetulan kena tuan rumah tuh dihidangkan kurma Pak. Orang Arab tuh Pak, kalau udah makan kurma banyak satu piring, udah tak makan nasi lagi. Orang Arab kalau udah makan roti 2 butir, udah tak makan nasi lagi. Itu namanya makan. Kalau kita orang Indonesia, makan bakso, makan nasi. Makan bakso, kau udah makan? Belum. Ngapa? Belum makan nasi. Roti, cobalah roti masirul tuh, roti kampung. Makan roti masirul. Makan roti masirul 4 butir. Udah itu tak tanya lah, kau udah makan? Belum. Itu orang Indonesia, padahal roti 4 butir. Kalau orang Arab enggak, makan roti 3 butir, udah makan, enggak makan lagi itu orang Arab. Ya. Akhirnya kena tuan rumah dihidangkan kurma, enggak ada makanan kurma. Nabi makan, kebetulan Sayyidina Ali lapar Pak. Ya, udah beberapa hari beliau tak makan nih, lapar. Akhirnya beliau makan. Nabi Muhammad baru makan sebutir, Sayyidina Ali udah 2-3 butir dah. Cuma Sayyidina Ali bingung. Nanti kalau aku habis makan kan biji kurma kan simpan depan aku. Nanti sahabat ngelihat nih, lalu aku banyak makan kurma nih. Akhirnya Sayyidina Ali punya akal. Nabi makan kan sambil ngomong. Jadi sunnah Pak ya. Makan sambil ngomong itu sunnah. Kadang-kadang ada orang tua tak paham. Salah orang tua tuh. Ketika anaknya makan, diam, jangan ngomong, diam. Mana enak kalau makan tak ngomong. Coba bapak makan. Makan dengan istri bapak. Tak usah ngomong lah, enak lah. Lauk ayam, makan dengan istri, dengan anak. Peraturan, tak boleh ngomong. Nyaman tak makan tuh? Tak nyaman. Tapi kalau makan sambil ngomong, tapi ngomongnya juga dianjurkan. Jangan ngomong yang bikin orang jijik makan. Jangan pula tengah makan tadi aku sebelum balik pasar tuh ada orang terkencet. Ya Allah, tai itu ada ulan lagi. Aduh. Muntah kayak ada orang muntah, 2 orang muntah depan aku. Waduh, jangan cerita itu. Cerita lain lah yang bikin semangat makan. Jadi salah ya kalau bapak kadang-kadang marahkan anak. Diam, jangan ribut. Makan yang betul, nunduk makan. Salah. Akhirnya anak kita tak nyaman makan. Tak apa-apa. Ngomong, dia ngomong. Coba arahkan. Boleh ngomong, tapi tak boleh ngomong jorok. Tak boleh ngomongkan orang. Ya, ngomong cerita lain dia lah. Boleh. Akhirnya Nabi Muhammad makan. Sambillah Nabi cerita dengan sahabat makan kan. Sayyidina Ali pintar. Biji itu disimpan depan Nabi. Makan. Bertumpuk kayak gunung. Sedangkan Nabi makan lama Nabi sikit ya. Biji. Sedangkan di depan Sayyidina Ali enggak ada biji kurma sebutir pun tak ada. Ya ada lah mungkin 2-3 butir lah, dia tak dapat amat ya. Selesai dah kenyang, lalu Sayyidina Ali bilang gini ke sahabat-sahabat, sahabat-sahabat, diam-diam. Rupanya Nabi Muhammad kuat makan kurma. Tak kau lihat tak biji banyak, bergunung biji lah. Bergunung. Nabi slow ya, Nabi gurau enggak? Balas.
Betul. Aku kuat makan kurma. Tapi aku tak selak kayak Ali. Ali saking selaknya, bijinya pun tak ada gak dimakan. Biji pun dimakan. Itu gurau boleh, Pak. Jadi gurau itu seimbang gitu ya. Terus fala tumasih ahadan. Jangan kau bergurau dengan seseorang. Wa in mazahuka. Walaupun dia bergurau denganmu. Maksudnya kalau ada orang nyakat, jangan kau balas nyakat. Kalau ada orang gurau berlebih, jangan kau balas gurau berlebih. Ya, jangan dibalas. Fala tujibhum, jangan kau balas. Wa arid anhum hatta yahudu fi haditsin ghairi. Berpaling darinya kalau bisa kita hatta yahudu fi haditsin ghairi. Kalau bisa kita ubah pembicaraan. Umpama contoh lagi, ada orang ngomongkan orang. Dia ceritakan orang, rasanan, gosip. Pak Haji itu tuh begini. Kita kan dengar nih. Kita mau lari kan tak enak. Caranya kita alihkan. Man. Katanya durian sekarang udah mulai musim gak? Ubah cerita biar putus nih. Pandai-pandai kita lah. Ya, pandai-pandai kita. Man lawar baju bau ni man. Beli di mana kau man? Mahal gaya ni. Pandai-pandai kita. Ada dapat pahala kita. Ketika dia udah putus, rasakan gosip, akhirnya dia beralih tak ngomongkan orang, kita dapat pahala. Ya, terus wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Dan jadilah orang jika melewati sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berguna, marru kirama, dia lewat dengan mulia. Maksudnya jika ada orang nyakat atau orang ngomongkan orang, kalau kita ingin berpaling dari dia, kita berpaling dengan hormat, pelan. Ya, kita ada orang nih gosip atau ngomong-ngomongkan orang lah, kita tidak mau dengar. Dialihkan pembicaraan dia malah ya tetap ya ngomongkan orang. Malah kita diomel. Dia biar aku belum selesai ngomong. Kau tak tahu Pak Haji itu, Pak Haji itu masih naudzubillah mobil yang mabuti. Malah kita diomel. Kau tak tahu, kau diam, kau cerita lain pula. Ini cerita Pak Haji belum selesai. Nah, caranya kita berpaling, larinya tapi pakai akhlak. Caranya pura-pura tahu saya dengar kan, aku pikir itu dia main HP. Ada pandai, tunggu dulu ya, aku masih ada perlu. Atau pandai-pandai kita lah, telepon kita setel. Nanti kan alarm bunyi, dapat semenit itu kan bunyi nenon pura-pura nenon. Halo, sana. Oh iya, bentar. Lari. Pandai-pandai kita. Ya. Terus, fahadhihi majami wafatil lisan. Hal ini yang kita suka nyakat orang, gurau berlebihan, termasuk bala atau bencana bagi mulut kita. Maka kata ulama, al-lisan saghir jirmuh kabir jurmuh. Yang artinya mulut bentuknya kecil. Mulut kita ni bentuknya kecil, tapi walaupun bentuknya kecil, kabir jurmuh, dosanya besar. Gara-gara mulut sama-sama tetangga bermusuh. Gara-gara mulut suami istri bercerai. Gara-gara mulut. Kebanyakan terjadi perceraian suami istri bukan gara-gara apa? Gara duit dah. Kebanyakan gara-gara ini. Mulut. Rata-rata lah. Ribut sikit besar. Dengan tetangga kita tak baik, bermasalah. Gara-gara ini nih, mulut. Nah, makanya ini mulut ni bencana paling besar. Terus, wala yu'nika alaihi illal uslah. Kita tidak dapat pertolongan kecuali satu. Kalau ingin selamat cuma satu. Kata beliau, di antaranya apa? Kalau ingin selamat dari mulut tadi yang gurauan orang, nyakat orang, nyakiti orang, di antaranya al-uzlah. Apa al-uzlah? Al-uzlah mengasingkan diri. Jarang keluar rumah yang kalau penting-penting ya ada acara tahlilan. Bukan mengasingkan diri betapa di rumah orang meninggal tak pergi, itu salah. Mengasingkan diri maksudnya kalau tidak penting-penting tuh tak main ke tetangga. Boleh kalau penting, contoh ada meninggal pergi, tahlil pergi. Cuma ketika tahlil pun tidak usah banyak ngomong, diam ya, kecuali ngomong yang berguna. Kayak yang tak penting contoh ngumpul ibu-ibu, biasa ibu-ibu tuh ya ngumpul depan teras rumah tuh. Nanti WA dia, kau punya jambu ke? Punya, aku pun punya belimbing. Tanya si Wati, Titi kau punya apa, Titi? Aku punya bengkuang, sangkuang. Ngumpul lu aku ya, ngumpul. Mulailah cerita tu. Mulai dari pertama cerita Sungai Jawi, nyampe Siantan, nyampe Singkawang, nyampe ke Amerika cerita tu. Sampai sedunia. Kayak yang tak penting-penting gitu tinggalkan. Itu namanya uzlah. Bukan uzlah mengasingkan diri tidak keluar rumah. Itu salah. Boleh kita. Ada ulama zaman dulu betul-betul uzlah, Pak. Ya, lain. Mereka uzlah betul. Tidak keluar sampai 5 tahun. Tidak keluar kamar sama sekali. Tidak keluar kamar. Kan ada, kalau tidak salah, yang di Sebangkalan lo rasa betul.
Ralilur kalau nggak salah, Ralilur ya. Beliau itu termasuk uzlah katanya. Makanya kalau kita mau ketemu beliau sangat payah. Beliau wali, ya wali. Kalau kita siapa kita? Ya, maka paling sedikit kita uzlahnya kita. Uzlah ini bahasa Arab. Uzlah artinya mengasingkan diri. Paling sedikit kita jarang keluar rumah kecuali yang betul-betul penting kayak kerja, tetap kerja. Mulut dijaga. Makanya di sini sebut nih, Sayyidina Abu Bakar. Ya, faqad kana Abu Bakar ini Siddiq. Saya pernah cerita. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yadau hajaran fihi liyamna'hu dzalika minal kalam bi ghairi darurah. Sayyidina Abu Bakar setiap hari meletakkan batu di mulutnya. Batu disimpan sini. Ya kalau zaman sekarang lebih enak lagi permen. Zaman dulu belum ada permen. Jadi Sayyidina Abu Bakar nyimpan batu di mulutnya. Untuk apa beliau nyimpan batu? Untuk pengingat. Jadi ketika beliau mau ngomong yang tidak bagus, ngomongan orang ngadu domba apa, ketika nak ngomong, ingat ya ada batu. Seakan-akan batu ngomong, Abu Bakar, jangan sampai keluar dari mulut kau kata-kata yang haram, yang dosa. Jadi untuk mengerem dari mulut beliau nih, ini mulut batu. Terus sampai ada demo mulutnya dijahit. Ada dulu di Jakarta, sebenarnya mungkin pernah nonton enggak di YouTube. Ada orang tuh demo apa gitu mulutnya dijahit. Biar tak ngomong, istilahnya puasa dari ngomong. Boleh tak? Tak boleh, haram. Itu namanya menyakiti anggota tubuh. Apa kata Allah? Wala tulqu anfusakum ila tahlukah. Jangan kalian celakakan diri kalian, tak boleh. Ini kalau kita jahit mulut kita, namanya kita menyakiti diri sendiri. Hukumnya tak boleh, haram. Saya punya kawan dulu Pak, mondok di Dalwa. Dia ini mantan preman. Di sini bekas tato model mawar tuh. Akhirnya dia tobat, sampai di Dalwa, dia nanya ke saya, "Tok, gimana tikat ini sah tak? Udunya tidak sah." Saya pun pada waktu itu masih bodoh, tak paham. Tidak sah. Jadi gimana? Buanglah kau. Pakai apa? Mana aku tahu, pokoknya aku harus buang. Padahal sebenarnya kalau yang mungkin pernah bertato dulu, tato itu kan tak masuk air. Kita umpama tato di sini, air wudu tak masuk. Tato di sini mandi besar. Ketika kita berhubungan dengan istri, lalu mandi besar, tidak sah. Mandinya tidak sah, wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Gimana cara menghilangkannya? Menghilangkan pakai sesuatu yang tidak menyakiti tubuh. Contoh pakai bensin, pakai spiritus, apalah. Rupanya pakai bensin tak bisa hilang, pakai spiritus tak bisa hilang, Bamaya. Memang yang kena yang mahal nih. Ya, udah, apakah boleh kita hilangkan pakai api? Tidak boleh. Nyakitin tubuh, tidak boleh. Udah Allah ampuni. Ya, tidak apa-apa. Walaupun tidak nyerap, Allah ampuni. Yang penting betul-betul kita bertobat. Sedangkan kawan saya ini Pak, saking takutnya, saya pun pada waktu itu bodoh Kak, saya tak paham. Jadi gimana nih tuh? Harus wajib kau hilangkan. Pakai apa mana? Aku tahu pokok Pak harus hilang. Tak sah aku sholat kau tuh. Saya pun bodoh. Akhirnya dia Pak dilukakan Pak. Saya pada waktu itu udah di kamar. Dilukakan pakai jarum, lalu dia apa itu? Kayak bubuk gitu, bubuk apa? Pokok katanya bubuk kayak air raksa gitu ya, yang keras. Dilukakan langsung digini apa? Itu kata anak-anak yang lihat, langsung apa? Bau angus langsung digini kan. Itu luka. Lama sembuh, lalu jadi apa tuh kayak kutel gitu sini. Ya, saking takutnya. Ini masya Allah nih, satu betul-betul bertobat ya, bertobat. Jadi ini tentang bahayanya mulut kita, jauhi apa maksiat mulut. Wa amal batnu. Sekarang tentang maksiat perut. Baik, kita sedikit saja karena kemarin kita nggak sempat taklim ini, kita pindah ke kitab ini ya. Nanti ada tanya jawab. Biar sama-sama dapat barokah walaupun sedikit-sedikit. Sekarang lanjut pelajaran fikih kemarin. Ini tidak sempat dibaca malam Selasa kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatus shaumi tamaniyatun. Makruhnya puasa. Artinya kalau kita melakukan 8 perkara ini, maka kita dihukumi makruh. Dalam puasa kita makruh, tidak dapat pahala. Hukumnya makruh. Apa tuh makruh? Makruh kalau kita kerjakan tidak dapat dosa, tapi kalau kita tinggalkan dapat pahala. Makruh. Contohnya, yang pertama apa? Makruh kalau kita puasa. Yang pertama, al-alku, ay mad'uhu, mengunyah makanan. Ngunyah makanan tak batal. Bulan puasa di siang-siang tak batal. Tapi ada syaratnya. Biduni ayyan fasil minhu syai'un ila jawfi.
dengan syarat tidak ada sedikit pun makanan yang termasuk ke tenggorokan. Kalau cuma ngunyah, contoh ibu-ibu kan puasa, ibu-ibu punya bayi nih, bayi anak ibu kan, anak ibu kan masih bayi, mau makan anggaplah yang agak nangis-nangis umur 2 tahun dia, yang mau makan umpamanya umur setahun lah, mau diberi makan pentol gigi kan masih rongga itu, belum ada gigi. Kalau beri pentol segini mana bisa tertelan mati anak tuh. Caranya ibu kunyah, boleh ibu puasa kunyah, masukkan sini boleh, tapi ingat jangan sampai ada sedikit pun termasuk ke tenggorokan kita, batal. Juga termasuk tidak boleh rasa, bekas-bekas rasa itu tak boleh tertelan. Ya selesai kita kunyah itu kumur. Jadi ngunyah boleh. Ini yang kedua nih, rasa. Yang kedua, zauqut ta'am, merasa makanan. Orang puasa boleh, Bu? Ya istri saya kalau puasa, kalau dia masak, dirasa itu makanan. Cuma hanya rasa di lidah, tak boleh ditelan. Kan kalau lidah rasa asin, begini kan udah terasa di lidah. Tapi tak boleh telan. Nanti setelah kita rasa, umpamanya ibu ngerasa anggaplah tumis kangkung, ngambilkan kuahnya sedikit, disimpan di sini ya kuah tuh. Tapi tak boleh telan ya, udah itu ludah kan. Cuy. Harus balik tawar lagi. Kita kumur, ludah dia. Ludah, kumur lagi. Harus ludah kita nih balik tawar lagi. Kalau lidah kita masih ada rasa asin-asin sedikit, lalu kita telan, batal puasa kita. Batal, tidak boleh, harus balik asal. Yang ketiga, yang makruh, al-ihtijam, bercandu, bekam. Bekam tidak batal. Bapak pulang puasa siang-siang tu, ya mau bekam, tidak batal, tidak apa-apa. Bekam saya sebulan sekali. Saya sebulan sekali bekam, awal bulan. Biasa kalau udah nyampe tanggalnya, dia WA saya, Ustaz, udah nyampe jadwal bekam. Bekam itu sunnah Pak, sunnah Nabi. Ya kalau kita istiqomah bekam, insya Allah sehat. Makanya Nabi Muhammad sehat, karena Nabi Muhammad bekam. Bekam ini mengeluarkan darah. Saya alhamdulillah sebulan sekali Abi kadang-kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Itu dan bayar seikhlas ya, tidak narget. Saya udah ada langganan dulu. Ada yang biasa bekam, mungkin Bang Bini kenal Haris, tukang pijitnya Buya biasa Zaid Baharun. Mungkin warga sini boleh bekam. Tohir, tahu Tohir, Ustaz Tohir yang ngajar di Al-Jihad yang paling 7 itu bisa dipanggil. Seikhlas Pak. Ikhlas-ikhlasnya kalau Tohir. Beri 20.000 boleh. Ya 40.000 bebas lah, seikhlas je. Saya bilang juga ke Tohir, kau tak usah narget. Kalau ingin barokah jangan narget. Kau udah narget ikhlas, insya Allah itu jadi obat untuk orang. Alhamdulillah Tohir tidak narget. Silakan. Mungkin mau telepon Tohir, bekam. Paling sedikit seminggu sekali. Kalau perempuan tuh agak payah cari bekam perempuan ini. Tapi ada sih, ada bekam perempuan. Ini bekam. Jadi andaikan Bapak bulan puasa siang-siang pingin bekam, tidak apa-apa, tidak batal. Hukumnya makruh. Kalau begini Mas, impus masuk air itu gimana tuh hukumnya? Itu ada ulama beda pendapat. Ada ulama mengatakan batal. Kenapa? Karena masuk air ke dalam tubuh. Ada ulama mengatakan tak batal. Ngapa? Karena masuknya bukan lewat tenggorokan. Kalau masuknya air lewat tenggorokan, lewat hidung, lewat telinga, lewat kemaluan depan, lubang belakang, itu batal. Sedangkan ini lewat urat, ada ulama mengatakan tak batal. Tapi untuk lebih berhati-hati, kita ikut ya ulama yang batal. Artinya jangan diimpus. Kecuali memang darurat tak bisa lagi, kita sakit ya tak apa, batal lah berarti. Ikut ya batal, lebih aman, nanti sehat kita ganti. Jadi ihtijam. Kenapa oleh ulama dimakruhkan kita berbekam di bulan puasa? Karena kalau bekam kan darah kita disedot. Setelah darah disedot, takut-takut kita gara-gara darah kita disedot nanti tambah lemah, bahaya. Udahlah kita kekurangan cairan, yang tidak makan, tidak minum, dibekam, bahaya, bisa pingsan. Beda kalau kita tidak puasa. Saya kalau bekam tuh biasa malam. Saya suka bekam tuh jam 11 malam sebelum tidur bekam. Nanti ketika kita bangun itu masya Allah enak badannya, segar. Alhamdulillah udah sekitar ada 10 tahun lah saya bekam. Tiap bulan, istiqomah tiap bulan sampai sekarang. Alhamdulillah. Terus yang keempat, yang makruh di bulan puasa, majul ma'i ba'dal iftar. Kumur-kumur sebelum buka. Kita nih dah siap-siap buka puasa nih. Lalu azan, Allahu Akbar, ngambil air. Ini contoh. Contoh nih ya. Bismillah, alhamdulillah. Telan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 2 nih kan? Jadikan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang makruh gimana? Ketika buka puasa, azan maghrib. Allahu Akbar. Sebelum makan kita ngambil air, kumur. Ini makruh.
Enggak bagus. Kenapa enggak bagus kata ulama? Ai ikhraju minal fami fayadhabu ma bihi min barakatis shaum. Karena kalau kita kumur-kumur kita buang, hilang berkah-berkah kita berpuasa. Jangan kumur-kumur, langsung makan kurma, udah makan kurma minum air, biar berkah-berkah yang ada di mulut kita tadi masuk semua ke badan kita, biar tambah berkah. Makanya berkah ya, termasuk juga berkah apa kata Nabi. Kalau di contoh kemarin kita haul Habib Anis Al-Hindwan. Kemarin makan pakai nampan kan, pakai talam. Satu nampan berapa orang? 4 orang. Kalau orang tak biasa tak mau makan, jijik. Abu lah makan ramai-ramai, jijik kan? Apalagi yang makan sedang enggak, ingos keluar sikit. Tangan koreng, makan. Allah ngeri ya. Ya. Kalau orang yang tak biasa tak mau, jijik dia. Kadang atau mau tapi dia bisa. Gini-gini kan disekat. Ya, disekat-sekat. Padahal itu apa kata Nabi Muhammad? Su'rul mu'min syifa. Yang artinya bekas-bekas orang yang beriman, bekas-bekas orang Islam itu syifa, obat. Jadi kita makan nih Pak, makan ramai-ramai ini, nampak itu sunnah Nabi. Kita makan. Kan nasi kita masuk mulut kan ada yang jatuh di seberang. Jatuh ke jatahnya orang, punya orang pun meloncat ke kita. Itu yang loncat-loncatan nasi kita makan itu berkah. Termasuk juga kadang-kadang berkah yang kita kejar biasa berkahnya ulama. Ada Habib Segaf Baharun, umpamanya ceramah di sini, kan beliau minum air putih. Kalau punya saya bukan berkah ini namanya berekai. Bukan barokah, berekai. Ya, umpama bekasnya bekas Habib Segaf Baharun di sini, umpamanya atau Habib Anas, duduk atau Habib Muksin, duduk biasa kan minum kopi. Kan kita ngambil berkah. Itu berkah itu. Apalagi beliau ulama, apalagi habaib, berkah ngambil. Kayak saya di pondok dulu, di pondok bekas Abu Yabi Hasan Baharun. Itu bekas Abu Yabi Hasan Baharun, bekas kiai saya juga, Kiai Abdul Hamid Bata-Bata, bekas air minumnya kita ambil. Bahkan bekas kobo kita minum, barokah. Tadi ada Nabi mengatakan su'rul mu'min syifa, bekas-bekas orang yang beriman, apakah itu ulama, itu adalah barokah. Apakah itu ulama, bukan cuma bekas makanan. Makanya ada bekas, bahwa kita diberi bekas Habib atau bekas kiai, beri surban bekas beliau, suka gitu. Ya cobalah mamanya, bapak-bapak ada ustaz, contohnya ada Ustaz Somad datang ke sini. Lalu ceramah di masjid sini panggil. Sini. Nih, ambil kau. Wah, ditawar orang 1 juta tak jual kena kita kan? Ngapa? Berkah. Ya, kayak saya kemarin bulan puasa kemarin ada Kiai Bakir dari Pamekasan. Ya, akrab dengan saya kan, beliau datang pada waktu itu buka bersama di Pare Haji Muksin. Habis buka puasa saya dipanggil anak beliau. Makiato. Manggil kiai terus saya. Makiato sini. Diambil surban beliau. Surban baru dipakai ceramah. Ambil. Sisa minyak wangi ada 1/2 botol. Ambil. Alhamdulillah. Simpan kena saya. Saya keluar kena kawan-kawan. Mas beli saya mas, ada yang menawar 300, 500. Enggak, tak bisa. Ya, 1 juta mas. Enggak. Bukan masalah harga, ini berkah nih. Berkah guru kita, berkah kiai, ya, berkah ulama. Ya. Terus makruh selanjutnya al-ghuslu bil ilghimas, mandi nyelam. Mandi nyelam itu hukumnya tidak batal, hukumnya makruh. Ya, walau kan al-ghuslu wajiban. Walaupun mandi wajib. Contoh, Bapak Ibu di malam di subuh hari sebelum sahur, habis sahur nasi, apa ya, bapak-bapak habis sahur nasi, lalu lanjut sahur istri, paham ya? Habis sahur nasi, sahur dengan istri, sahur khusus. Lalu bapak mandinya nanti, masih lo santai lo, ngopi, udah itu kan imsak, stop. Mandinya ketika adzan subuh, baru mandi, boleh, tidak apa-apa, boleh. Jadi ketika yang penting tadi berhubungannya sebelum adzan. Mandinya habis adzan subuh boleh, enggak apa-apa, enggak batal. Lalu bapak adzan subuh, bapak mandi. Mandinya nyelam, kebetulan depan rumah ada parit sungai, nyelam. Ya, enggak apa-apa, enggak batal puasanya. Hukumnya makruh. Yang bagus gimana mandi? Kalau puas kita tengah puasa mandinya pakai cantik, jangan nyelam. Takut ketika nyelam masuk air ke kuping. Itu ditakutkan. Ya. Bukan apa paling enak kalau puasa itu mandi. Kalau kita sering mandi untuk menghilangkan panas, itu juga tidak bagus, Pak. Makruh hukumnya. Itu panas. Kita dari luar pakai motor, anggaplah jam 12. Nyampe rumah jam 1 panas. Kita
sejuk kan lo pakai kipas. Dapat 10 menit kita mandi biar tak haus. Itu makruh. Ya. Ngapa? Biarkan. Biar apa? Biar kita ngerasa, oh kayak gini sakitnya orang puasa. Oh kayak gini hausnya orang puasa. Biar bertambah pahala kita. Kalau kita mandi tiap jam mandi atau tidur. Memang si tidurnya orang puasa itu ibadah. Bapak puasa tidur itu dapat pahala. Tidur tu dihitung pahala. Cuma lebih bagus kita usah tidur baca Quran. Mentang-mentang tidurnya orang puasa pahala, betul-betul tidur dia. Habis sholat subuh tidur. Ada. Habis subuh tidur. Bangun tak bangun duhur, kebetulan kerja libur kan, duhur bangun, habis duhur tidur lagi, asar bangun sholat tidur lagi, baru 4 menit sebelum azan maghrib kena bidi bangun, bang makan, salah, buka puasa, esah, dapat pahala, cuma pahalanya tak banyak, sayang lah, ngaji lah, walaupun kata orang tak nyampe selembar 2 lembar tak apa, cuma ini pak ya, makanya sebut di setan nih, kecuali yang tak punya HP ini, dulu sebelum ada HP ini. Orang kita nih di bulan puasa bisa 3 juz satu hari, 2 juz satu hari. Tapi gara-gara ada HP, 1 juz itu kepayahan. Betul tak? Kan? Kadang-kadang baca Quran masih main HP. Udah baca selembar baca istirahat lo main HP. Baca, tidak apa-apa daripada tak baca Quran. Ini setan ini. Gara-gara ini. Dulu tidak ada ini, tidak ada HP, Masya Allah. Dan herannya, saya tanya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, dari pagi sampai maghrib, yang muda-muda terutama nih. Dari pagi sampai maghrib, kita main HP ada tidak 2 jam tadi? Dari pagi sampai maghrib nih, nyentuh HP ada tidak 2 jam? Lebih kan? 3 jam? Lebih, 5 jam. Anggaplah dari subuh ketemu subuh, adalah kita nyentuh HP 5 jam. Mampu apa lagi di warung kopi? Mampu ya? Dari subuh ketemu subuh, main HP 5 jam mampu. Sekarang ada ndak dari subuh ketemu subuh baca Quran 5 jam? Ada ndak? Oh panas pantat dia. Duduk di warung kopi 1 jam kuat. Coba duduk di masjid 1 jam. Ya, ini alhamdulillah Bapak termasuk insyaallah calon-calon penghuni surga. Ada hadis Nabi, Pak. Ada hadis Nabi. Nabi katakan ini, ya. Tanda-tanda orang penghuni surga, dia oleh Allah dipermudah untuk menuntut ilmu agama, dipermudah kakinya melangkah ke masjid. Termasuk nih. Nah, Bapak nih gampang ke masjid dan aktif istiqomah. Ini tanda-tanda penghuni surga. Bersyukur. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai mati. Niatkan Pak, niat saya nuntut ilmu sampai saya mati. Andaikan nanti kita tiba-tiba sakit parah, enggak bisa ke taklim lagi, enggak bisa ke masjid lagi, tetap oleh Allah ditulis kita nuntut ilmu sampai mati. Ya makanya niat saya nuntut ilmu sampai mati. Ya, biar nanti ketika kita tetap ngalir pahala kita. Terus makruh puasa selanjutnya as-siwak ba'da zawal, as-siwak. Makai siwak ba'da zawal setelah tergelincir matahari, sebelum duhur. Mulai duhur kurang setengah jam itu udah makruh. Juga terus sampai adzan maghrib itu makruh pakai siwak ketika sholat itu makruh. Tapi ada ulama mengatakan, ya wahtarul Imamun Nawawi adabal karoha. Menurut Imam Nawawi tidak makruh, boleh saja. Jadi silakan Bapak boleh duhur pakai siwak, ikut Imam Nawawi, atau tidak pakai siwak, ikut imam yang lain yang katakan makruh pakai siwak. Tapi siwaknya tolong sebelum siwak nih Pak, jangan pula sebulan disimpan di gocek tak ada dibasuh. Ya Allah. Ya, tikus pun mati nyium bau itu Pak. Basuh Pak tiap hari itu basuh. Saya tiap sholat saya basuh. Nanti balik ke rumah, saya basuh, simpan di gelas. Biasanya simpan di gelas. Saya masukkan gelas, ya balik diselamkan dalam gelas. Selamkan. Nanti tinggal basuh lagi. Basuh. Kadang-kadang ada tuh seminggu tak dibasuh. Coba cium. Bau cantik. Bau tai ugi apa tuh. Jadi makruh pakai siwak bulan puasa. Terus yang ketujuh, kasratus syam'i wan naumi, banyak makan, banyak tidur. Enggak apa-apa, Bapak buka puasa makan 3 piring, enggak apa-apa, boleh. Asal puasanya, cuma hukumnya makruh, tak bagus. Kadang-kadang kan kita mentang-mentang puasa lalu dibuka puasa balas dendam.
Balas dendam tuh. Saya masih kecil-kecil tuh makan sampai tak bisa sholat, tak bisa sholat tarawih. Nasi di sini. Kena Abi diberinya apa? Tak bisa nafas. Ya. Makanya kata Nabi kalau makan tuh jadikan 3. Ini jadikan 3 bagian. Thuluthun li ta'amihi. Sepertiga untuk nasi. Wa thuluthun li syarabihi. Sepertiga untuk air. Wa thuluthun li nafasihi. Sepertiga untuk napas. Kalau kita kan tak ada, kalau bulan puasa tak ada jadi 3, jadi 2. Separuh untuk nasi, separuh untuk air. Napas tak ada. Kadang-kadang sampai kita habis makan sampai terkeluar air itu. Hati-hati Pak, najis soalnya najis. Jadi ketika Bapak habis makan kekenyangan, kadang-kadang kan tak sengaja ada air terkeluar kan, terkeluar gitu kan. Ya, kita telan, ya najis tuh. Wajib kita kumur-kumurnya gini caranya. Kalau kita muntah, tenggorokan kita najis, itu cara kumur-kumurnya pertama gini, buang. Ya, lalu ngambil air lagi kita kumur-kumur gini. Untuk nyucikan di dalam, buang lagi. Biar suci yang di dalam nih. Ya. Terus yang terakhir, yang ke-8, makruh puasa tanawulus syahwat al-mubahah. Ya, melakukan sesuatu yang menimbulkan syahwat. Walaupun itu diperbolehkan, senang. Yang bikin kita senang. Contohnya, nyium wangi-wangian. Makruh Pak. Bulan puasa, Bapak suka cium wangi ini, nantinya wangi ini. Bapak ya bulan puasa. Ini wangi-wangi. Kan kalau kita nyium wangi ini kan tambah segar. Segar. Cobalah kalau kita sekarang nih nyium wangi kan kita senang. Enak wangi. Beda kita nyium ini. Tapi dicium lagi, heran saya. Bau 10 kali gitu. Udah tahu bau, kayak biku, tahu biku kan? Nah, maka ada pepatah tuh, kakiku kaku karena biku. Nah, biku dipegang gini, kaki baku pegang biku cium. Dipegang kaki tuh. Heran. Berarti ada candunya tuh ya, ada kandung narkoba biku tuh. Nah, ini makruh, sesuatu yang wangi makruh. Al-mubsirat atau sesuatu yang menyenangkan pandangan. Termasuk apa? Nonton TV. Nonton TV, kalau kita nonton TV bulan puasa, boleh apa tidak batal. Cuma hukumnya makruh. Ngapa? Karena kalau kita nonton TV kan hilang lapar haus tuh. Cobalah Bapak puasa, nah, sambil tiduran nonton TV, tak terasa tuh. Makanya makruh hukumnya, tidak batal tapi ya. Terus awil masmu'at atau dengarkan lagu. Ya, dengarkan lagu apapun. Lagu ya bikin kita tidak terasa puasa, juga makruh. Ya, jadi lebih bagus gimana? Dengan apa kita kalau bulan puasa banyakkan baca Al-Quran, banyakkan baca zikir. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut, silakan. Bebas pertanyaannya. Ayo silakan. Ibu-ibu boleh Bu. Jangan malu. Badrai, biasa beliau nih. Nah, kan sudah kuduga. Masalah itu tadi Mas. Orang misalnya kan bersegera Mas. Jadi biar luar-luarnya nikah, cek gue dekat orang Polri. Maksudnya mau bisa apa? Dulu ke kaki, istri kaki ke orang ini Mas. Kenapa boleh dapat? Oh, bagus. Ini yang pelajaran yang malam Selasa kemarin nih. Gimana kita kan buat dosa besar orang atau dosa kecil, kalau kita minta maaf, apakah harus kita beritahu? Kalau kita kira-kira orang ini masya Allah, orang ini bagus, ya orang kita tahu orangnya bagus, kita yakin, andaikan kita beritahu pun dia tidak akan marah, bahkan akan beri marah kita. Tidak apa kita beritahu. Assalamualaikum Pak Haji, maaf Pak Haji, saya ini banyak dosa Pak Haji. Nggak pula jambu Pak Haji tuh yang kemarin tuh, yang Pak Haji ngomel-ngomel depan rumah tuh, itu saya yang curi. Kamu ya sebut. Juga saya yang maaf Pak Haji, kemarin mobil Pak Haji yang lecet tuh, saya tak sengaja Pak Haji, temundur mobil saya kena mobil Pak Haji. Nah, sebut. Tapi kalau kita yakin Pak Haji itu bagus, maksudnya gampang beri maaf. Tapi kalau ditambah marah, malah tidak beri maaf, jangan kita sebut Pak Haji, saya buat banyak dosa, ya Allah, besar dosa saya Pak Haji ini, belum kok pokoknya. Maafkan saya Pak Haji ya Allah, takut saya Pak Haji, ngeri neraka Pak Haji, maaf Pak Haji ya. Oh iya, aku maafkan dah, terus sebut. Nah, takut nanti kita sebut tadi. Ya, Pak Haji yang semalam ribut-ribut orang kampung bangun semua tuh, yang masuk lewat jendela tuh, yang nak ngaco anak Pak Haji, itu saya tuh Pak Haji. Anak perempuan Pak Haji mau saya kacau rencana tuh, cuma ketahuan orang, saya lari pakai topeng saya. Itu saya tuh Pak Haji. Kau rupanya.
Tak ada dimaaf karena pangkung nak haji itu. Ya, jadi ada ulama mengatakan kalau kita berani, beritahu. Tapi kalau kita kira-kira malah takut ditambah marah, bisa-bisa nanti tambah ribut, ya kita pun tambah bermusuh lagi, lebih bahaya lagi, tak usah. Minta maaf. Coba kita sebut. Dosa saya besar, pokoknya ya Allah. Tapi sebut Pak Haji, besarlah dosa saya ni, Pak Haji ni. Pak Haji sekeluarga saya dosa besar Allah. Ya maaf Pak Haji, ya, lebaran ni Pak Haji. Boleh gitu ya. Baik, ada lagi? Silakan. Ada ibu nak. Abang. Hukumnya pempes tu Mas. Kalau pakai pempes tu gimana sholatnya? Oh gini bagus. Apa hukum pempes? Ini pempes. Kalau dia belum ada isinya baru pakai pempes, kita sholat nih. Kadang-kadang kan ada, contohnya anak saya yang nomor 3, nomor 4 nih kan baru umur 3 tahun. Saya sholat masih bergendong. Saya sujud, gendong dia. Bergendong tak mau lepas. Saya berdiri masih dicekik saya. Ya, rukuk masih sampai 4 rakaat tu bang baru selesai. Gimana? Kalau kita tahu sebelum kita sholat kita pegang pempesnya ada kencingnya penuh, lalu dia sholat bergendong, batal. Sholat kita batal. Batal kenapa? Karena kita bawa najis. Tapi kalau begini, kadang-kadang kan ada budak nih, kita sholat, dia ngaco kita. Kita dipeluk sebentar ya, lari. Kita dipukul, lari. Tidak apa-apa, tak batal. Itu bukan membawa. Ya sama dengan kita ada, kayak kita ada sholat, ada najis kita buang. Contoh kita sholat nih, sholat. Kena teh cicak, songkok kita tak tahu. Lalu orang bilang, dia tidak sholat, Pak, songkoknya kena teh cicak. Kita gini kan, tidak batal. Nah kayak tadi lah contohnya. Tadi budak kecil tadi pempes penuh. Sebelum kita sholat, kita pegang pempesnya penuh. Tapi dia tak lama meluk kita. Cuma kita kadang-kadang kan kita sholat ditolak kena dia kan. Itu tidak batal Pak. Tapi ketika dia bergendong, batal. Batal. Orang tua yang sakit Mas. Orang tua yang sakit, dia pakai pempesnya isi najis, kencing. Lalu dia sholat, tidak sah sholatnya. Itu cukup. Dia sholatnya hanya sholat lihurmatil waktu. Sholat untuk menghormat masuknya waktu. Dia tetap wajib sholat. Ketika ada zuhur, udah dia kencing pempes apa? Dia wudhu juga, wudhunya tidak dianggap wudhunya. Ya, dia sholatnya juga tidak dianggap. Tapi dia wajib sholat. Sholat untuk menghormat masuknya waktu sholat. Nanti ketika dia udah sehat, wajib diqadha, wajib diganti. Lalu gimana? Umpama dia terlanjur meninggal Mas, siapa mau ganti? Boleh yang gantikan paling bagus tuh ahli warisnya, anaknya. Ya, atau kalau tidak bisa anaknya pun malas ke anak. Sholat jangankan nak gantikan sholat orang tua. Sholat dia seorang yang tak ada, apa kita nak ganti orang tua? Ya udah kalau bisa kita bayar kata ulama. Cari orang. Sini kau. Bapak aku ni punya utang sholat sebulan. Mau dah kau per hari ku bayar kau 50.000. Jadi sebulan 1,5 juta. Mau? Oh mau, berebut orang siapa tak mau. Cuma 1 hari 5 rakaat apa saya pun mau kan. Ya, Bang ya. Baik, ada lagi? Silakan. Pak Owi. Tidak usah malu, santai aja. Ya. Udah azan? Belum. Jadi kita Oh 2 menit lagi ini. Lanjut sedikit nih. Puasa itu terbagi 3. Shaumul umum atau shaumul awam. Puasanya orang awam. Apa itu puasanya orang awam? Wa wasaum anil mufattirat al-mubtilah lis-shaum. Puasanya orang awam nih kayak puasanya saya dengan Bapak Ibu sekalian. Puasanya kita cuma puasa menahan lapar dan aus. Itu puasanya kita. Nahan lapar, nahan aus. Itu puasanya kita. Yang kedua, tingkatan kedua agak tinggi nih. Shaumul khusus. Puasanya orang khusus. Siapa puasanya orang khusus? Wa wasaum anil ma'asi. Dia berpuasa bukan cuma nahan lapar dan aus, tapi semua anggota tubuhnya puasa. Mata tak melihat maksiat, mulut tak maksiat, tak rasanan, tak gosip, tak ngomongkan orang, kuping tak dengar maksiat, hatinya pun tak maksiat. Itu puasanya orang khusus. Contohnya para ulama. Ada lagi yang tertinggi. Ini sangat sulit ini yang ketiga nih. Shaumul khususil khusus. Puasanya orang super khusus. Bukan orang khusus, super khusus, di atasnya khusus. Siapa mereka? Wa wasaumu amma siwallah. Berpuasa dari selain Allah. Dia selamat dari maghrib sampai isya,
dari subuh sampai azan maghrib dia tidak ingat apa-apa kecuali ingat Allah. Sholat, baca Quran, tidak ada bayangkan lain-lain. Itu puasanya orang super khusus. Siapa mereka? Ada. Siapa? Para wali, wali-wali Allah. Ya, kalau kita tak bisa, kita yang nomor 1 aja, alhamdulillah ya. Udah alhamdulillah nih. Makanya di sorga, Bapak Ibu ya, di sorga ada satu sungai, namanya Sungai Ar-Royan. Itu hanya boleh yang boleh minum Sungai Ar-Royan hanya orang yang puasa penuh di bulan puasa. Yang dia tidak puasa tidak boleh minum. Jadi andaikan ada orang masuk surga, tapi dia di dunia tidak puasa, dia tidak boleh minum air royan. Karena malaikat tak boleh. Malaikat, aku kan masuk surga. Iya, kau air lain kau minum. Tapi ini tak boleh. Maaf, tak boleh. Ini hanya orang puasa. Namanya Sungai Ar-Royan. Rasanya kayak apa? Oh, rasanya tidak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan. Di surga saya pernah cerita ya. Di surga, ya, ma khatar fil galab. Jadi istilahnya, sebelum kita minta, baru bayangkan ada. Baru bayangkan. Contohnya, bapak dari dulu pingin mobil Alphard dari dulu yang buka bungkus di dunia. Ketika nyampe surga, iya, dulu aku pingin punya Alphard, langsung ada Alphard tuh dengan sopir lengkap. Umpama Pak Drai, umpama Cece ya. Dari dulu dia ngayal ada seorang perempuan lah Cece lah nih. Ya, tapi Masya Allah beliau disabar ya, Masya Allah. Bidadari nunggu di surga nih ya. Ini contoh ya Pak Drai, contoh. Akhirnya tak kesampaian. Lalu nyampe masuk surga Pak Drai, ngayal, aku kan dulu mau ke dia. Langsung ada Pak Drai. Langsung ada dan tidak malu-malu, langsung dipeluk Pak Drai. Bang, kata dia. Ini surga. Tapi surga mahal. Bagi siapa? Yang rajin ibadah. Mungkin Indonesia. Berarti beliau ada yang dia. Masya Allah ya. Amin. Mudah-mudahan ketemu dengan almarhumah nanti di surga. Ya, amin. Baik, dan sampai di sini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan taklim yang akan datang dan doakan Abi Umi. Mudah-mudahan saudara sehat panjang umur. Kita semua juga sehat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.